Oke. Kebahagiaan dalam Tuhan, baik Bapak MJ Sinulinga, ya. Itulah tema kita malam ini. Oke. Selamat datang Guru Hana ya. Iya, Selamat Ma. datang. Ya, Selamat oke. malam. Oh, Lai juga, Lai Opu Toman sudah join. Mana? Wajahnya mana? Ya, harus itu geser-geser. Oke, silakan Bapak Kris Yanto. Selamat malam semuanya, Mang Boru, Uda, Mang Boru, Lai, Itoku semua yang sudah join di Living Room. Terima kasih. Semoga kita diberkati pada hari ini ya. Pada malam ini kita kedatangan seorang tamu, Lai Sinulinga yang wow, luar biasa ceritanya. Nah, jadi mungkin aku tidak berlama-lama. Nah, jadi waktu dan tempat perpustakaan aja langsung kepada Lai Sinulinga. Silakan Sinulinga. Lai Sinulinga, silakan. Lai. Harus Lai. Ya. Silakan Lai. Ya. Horas tulang, mantulang. Horas. Saya inang di Amerika. Saya di Cawang. Nil. Jadi malam ini pertama-tama kita mengucap syukur karena ini semua atas kemurahan Tuhan saja kita bisa berkumpul malam ini. Amin. Tadi sempat saya baca sebentar sebelum baca Alkitab, saya baca buku, ini buku lama ini, Toba Nasae, Sejarah Lembaga Sosial Politik abad 13-20 dari Opung Sitorus-Tumorang. Jadi di buku ini sudah lengkaplah sejarah dari Opung Babiat Situmorang ini. Dikatakan di situ bahwa Opung Babiat ini tempat lahirnya sekitar di Huta Sisona. Huta Sisona ini di Toba sana kira-kira tahun 1850. Dan meninggal di Harian Boho tahun 1963. Jadi sebenarnya masih baru ini kan begitu. Tapi sudah hampir nggak kita pernah tahu lagi kan begitu. Tapi lewat buku ini kita tahu, jadi sebenarnya luar biasa bagaimana Opung Babiat Situmorang ini. Bagaimana juga dia berperan melawan penjajah Belanda. Dan bagaimana hubungannya dengan Raja Sisingamangaraja. Jadi saya malam ini sungguh merasa terhormat bisa berkomunikasi dengan keluarga hula-hula Situmorang ini. Jadi saya suatu kebahagiaan bagi saya, sehingga kerinduan saya, semangat saya untuk mengasihi keluarga Situmorang ini, meskipun berenya sudah di Firdaus, saya masih bersinar terus begitu nantulang di Amerika. Iya. Amin. Ya.
Makanya senyum dia dari surga. Iya, jadi malam ini waktu itu kan Lai Yanto tanya sama saya, Lai katanya, mengapa Lai capek-capek mau sekolah kembali, kan begitu. Lai Yanto bilang, kenapa kok Lai setelah pensiun malah sekolah teologi, kata Yanto begitu. Jadi malam ini kelihatannya Yanto pingin jawaban dari saya, kan begitu. Tapi saya tidak mau langsung menjawab, Tulang. Saya mau cerita sedikit dulu, karena dalam cerita ini nanti secara langsung tidak langsung sudah menjawab dari pertanyaan Lai Yanto itu. Yaitu tema malam ini, tadi kan sudah disampaikan Tulang, tentang kebahagiaan hidup dalam Tuhan. Jadi memang di dalam grup Oparan Opung Babiak Situmorang saya sudah katakan secara umum bahwa tujuan hidup orang percaya dikatakan adalah untuk mengejar kebahagiaan. Lalu di dalam grup itu saya katakan ini benar atau salah. Saya katakan di situ adalah salah. Nah, sekarang malam ini saya mau ajak kita, semoga nanti kita semua bisa urun rembuk pendapat, apalagi pengalaman kita masing-masing berkeluarga, bagaimana pemahaman kita tentang kebahagiaan itu. Jadi kalau ada di tempat kita masing-masing, mari kita lihat dulu buka Alkitab kita, Matius 5. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah kita buka ya? Sudah, Nel? Ya, ya. Jadi supaya kita gampang tahu mengapa salah bertujuan mengutamakan kebahagiaan dan sekaligus kita paham mana tujuan hidup yang benar, maka kita perlu mengerti apa sumber dasar kualifikasi bahagia menurut ukuran manusia dunia dan dikontraskan dengan menurut ukuran Allah. Jadi harus dikontraskan supaya dapat makna yang sebenarnya daripada bahagia itu. Karena kalau tidak dikontraskan itu enggak terasa. Sebagaimana di dalam Alkitab kita lihat dikontraskan antara berkat dan kutuk, maka malam ini kita coba di sini kontraskan ukuran manusia dunia dan ukuran Allah tentang kebahagiaan hidup. Jadi kalau kita lihat di sini adalah menurut dasar kualifikasi bahagia menurut manusia, itu manusia dunia menekankan pada sumber eksternal dari luar. Seperti sudah dapat pekerjaan, dapat jabatan, dapat uang, dapat rumah, lalu punya istri atau punya suami, punya anak, punya mantu, cucu dan seterusnya. Ini yang pengertian bahagia menurut umum. Sehingga kalau sudah ada ini semua, itu dianggap sudah bahagia, kan begitu secara umum. Bukan hanya umum, tapi orang gereja, orang Kristen juga kalau ditanya, ya itulah ukuran bahagia. Nah, jadi itu ukuran bahagia menurut manusia dunia. Nah, persoalannya adalah sering kita dikecoh di sini. Apa menurut Allah itu begitu? Kan begitu. Nah, itu kalau dilihat bahwa dasar Yesus Kristus Tuhan sungguh amat berbeda dan bertolak belakang dengan dasar manusia dunia. Jadi sungguh berbeda dan bertolak belakang. Nah, Yesus menekankan bukan pada sumber eksternal seperti tadi materi,
tapi justru dia menekankan sumber internal, yakni hubungan dengan Allah dan manusia secara benar. Nah, jadi beda ini kan. Jadi Yesus ukurannya bukan hubungan sumber dari eksternal, tapi internal, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah dan manusia sesama kita secara benar. Jadi mudah-mudahan ini sudah saya kontraskan bisa kita memahami. Sehingga dengan hubungan yang benar itu dibangun berdasarkan kemampuan. Kalau yang tadi manusia itu dibangun berdasarkan materi, maka kalau menurut Tuhan dibangun berdasarkan kehebatan untuk hubungan dengan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi, kalau menurut manusia, kualifikasi kebahagiaan itu didasarkan kepada kemampuan materi. Bukan pula berdasarkan kehebatan menjalankan agama, gereja, persekutuan, dan lain sebagainya. Tetapi dibangun semata atas dasar kerendahan hati itu kalau menurut Allah. Jadi beda. Kalau menurut manusia adalah materi, kalau dasar Allah adalah semata kerendahan hati. Maka kalau kita lihat di sini Matius 5 ayat 1 sampai 12 sehingga dikatakan di sana sehingga ketika kita sampai ke tingkat mengaku kita miskin spiritual di hadapan Allah, barulah kita terima akibatnya atau hasilnya atau kita kecap buahnya ialah bahagia. Sehingga orang yang meraih kualifikasi internal inilah yang akan menjadi sebagai pertama adalah kalau kita baca ayat 3 itu dikatakan di sana, maka kita akan menerima menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu pertama. Ukuran ciri adalah bahwa kita menjadi pewaris. Lalu ayat 4 dikatakan setelah menerima penghiburan rohani. Nah, ini luar biasa ini. Ini yang jarang kita dapatkan kalau kita hanya mengandalkan kualifikasi materi tadi. Tapi di sini dikatakan ayat 4 adalah menerima penghiburan rohani. Nah, di ayat 5 dia bilang adalah memiliki bumi. Nah, di sini sudah luas ini memiliki bumi. Jadi kita diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Nah, ayat 7 dikatakan adalah ini kita beroleh kemurahan. Ini semua hal-hal yang bukan materi, tapi adalah hal-hal yang rohani. Nah, ayat 8 adalah kita melihat Allah. Nah, ini nanti mungkin Tulang bisa jelaskan ini, apa yang dimaksud dengan melihat Allah ini. Tapi jelas di sini bahwa kita diberi untuk menikmati bagaimana hubungan yang benar itu melihat Allah. Nah, yang berikutnya ayat 9 adalah disebut kita dikasih nama ini yang hebat, yaitu pengakuan dari Allah sendiri sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa. Kalau kita ukuran kita manusia, ini nggak ada. Begitu. Nah, yang ayat ke-10 itu adalah tahan dianiaya. Ini bedanya ini. Kalau kita hanya materi, kalau soal begitu aja tersinggung, jangan-jangan kita nggak tahan dianiaya. Kalau di sini dikatakan tahan dianiaya, kan begitu. Jadi seperti diceritakan dalam dalam Matius apa itu? Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang yang mendirikan rumah, maka kalau dia bijak, dirikannya lah rumah di atas batu karang yang teguh. Itulah Yesus Kristus. Tapi kalau dia orang bodoh, didirikannya rumah di atas pasir dan tanah. Sehingga ketika datang banjir, angin, rowohlah rumah itu, kan begitu. Nah, jadi disinilah dikatakan tadi bahwa berikutnya orang yang bahagia itu adalah tahan dianiaya.
tidak hanya dianiaya, tapi juga di ayat 11 dikatakan tahan di celah. Tahan di celah. Ya. Nah, yang terakhir di ayat 12 adalah menerima upah besar di sorga. Lengkap ini kan. Jadi pertama tadi diawali kita jadi pewaris kerajaan Allah di ayat 3. Di ayat 12 diakhirinya dengan menerima upah besar di sorga. Nah, ini saya katakan tadi, ini sudah sungguh suatu hal yang luar biasa ketika kita melaksanakan melaksanakan hubungan dengan Tuhan secara benar, melaksanakan hubungan dengan sesama manusia tanpa melihat agamanya, tanpa melihat rasnya, tanpa melihat golongannya secara benar, maka disitulah akan kita menikmati akibat ataupun hasil ataupun buah daripada berbahagia itu. Nah, itulah gambaran saya, sehingga dengan demikian maka bisa kita katakan di sini pula, saya kasih catatan sedikit di sini, yaitu ada suatu konsep kebahagiaan. Saya juga baca dalam buku yang ditulis oleh Opung Sitorus Tumorang ini, dan juga saya baca di buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang Batak. Dikatakan di situ adalah konsep kebahagiaan dalam kultur Batak Toba, maka tujuan hidup dalam filosofi Habatahon terdiri dari 3 sasaran, yaitu Hamuraon, yang dalam pengertian bahasa Indonesia adalah kekayaan insani. Yang kedua adalah Agabeon, yang dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai berketurunan. Yang ketiga adalah Asangapon, kehormatan insani. Nah, jadi saya tidak mau masuk terlalu dalam soal ketiga sasaran ini, tapi yang saya mau maksud adalah bahwa tujuan hidup sebagaimana tadi dipesankan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu, menurut saya itu sudah melingkupi semua ketiga sasaran tujuan hidup orang Batak Toba tadi. Bahkan saya katakan ini lebih lengkap karena di sini dikatakan adalah pewaris kerajaan Allah, dan terakhir adalah menerima upah besar di sorga. Kerangkan kalau yang 3 tadi ini nggak ketangkap sama saya begitu. Mungkin nanti tulang atau tulang atau inang bisa menjelaskan itu. Tapi kalau saya merasakan setelah saya baca buku sejarah tentang Habatahon juga, dan saya baca Injil ini, kelihatannya kok Injil ini lebih jelas bagi saya, lebih terasa bagi saya, memberi jaminan. Jadi jangan salah, tidak ada sama sekali bahwa Injil ini meniadakan paham-paham Habatahon tadi, tidak. Jadi saya anggaplah sebagaimana di dalam Alkitab ada hukum Taurat begitu ya. Jadi Alkitab atau Injil bukan meniadakan Taurat, tapi justru menggenapi. Jadi saya pikir juga adalah apa yang dikisahkan dalam Matius ini bisa menggenapi tujuan hidup menurut paham kebatakan. Jadi itulah dulu yang pertama. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menikmati arti daripada bahagia. Jadi masih ada satu lagi sebenarnya, tapi silakanlah barangkali bisa kita diskusikan, saling mengisi kita, karena saya katakan tadi bahwa kita ini kan diskusi dari, oleh, dan untuk kita keluarga bagi kemuliaan Tuhan, gitu. Silakan Tulang, tambah Tulang. Terima kasih Le, sudah berbagi tadi mengenai apa berbahagia. Mungkin dari antara kita yang ada pada malam hari ini, mungkin ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau menambahkan, silakan. Nah, Guru apa Lae, Ito, silakan boleh. Nah, mungkin sambil menunggu Le, boleh aku bertanya?
Ya, baik. Silakan. Ya. Jadi di Matius 5 ayat ketiga ini ada sedikit kontradiksi nih. Berbahagialah seperti yang tadi saya sudah terangkan. Tapi ada kata miskin. Itu kok bagaimana tuh? Berbahagialah orang yang miskin. Pengertian miskin itu dengan berbahagia. Kalau miskin itu pasti orang nggak bahagia, Dok. Gimana, Le? Ya, jadi pengertian di sini kan ini kan rohani. Jadi pengertian sini adalah miskin spiritual, ya. Bukan miskin dalam arti materi. Begitu. Nah, inilah kontras bedanya tadi. Kalau miskin menurut sumber eksternal tadi, memang itu adalah materi. Kan begitu. Jadi orang miskin secara materi. Tapi ini konteksnya adalah miskin spiritual. Sehingga selalu kita katakan atas kemurahan Tuhan. Gitu. Atas kemurahan Tuhan. Karena kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya ini. Gitu. Hanya semata-mata karena pengasihan Tuhan. Gitu. Hanya karena pengasihan Tuhan. Nggak ada apa-apanya kita. Begitu. Dibandingkan besarnya kasih Tuhan itu yang akan dijanjikannya kepada kita dan sekarang sudah bisa kita nikmati. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Dari Mang Boru. Coba mungkin saya tambahkan ya mengenai bahasa Indonesia mengenai bahagia, kayaknya bagi saya dulu samar-samar itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris saya pikir jelas antara happy dan joy, kan? Kalau happy itu ya bisa karena kita punya harta, ya, dan dia happy itu bisa on and off. Jadi maksudnya apa? Sebentar happy, hilang lagi, 5 menit happy lagi gitu. Tapi kalau udah joy, yang kayaknya itu benar-benar yang dari Tuhan gitu. Jadi yang kita kejar sebenarnya ya joy ini, ya tetap aja kita happy, ngejar harta. Kalau seperti happy, harta dunia membuat kita happy kan, nggak bisa bikin joy. Sama aja seperti Lady Diana misalnya. Apa kurangnya? Artis-artis itu mereka duniawi itu tidak bisa bikin joy. Tapi hanya yang dari Tuhan yang bisa bikin joy. Iman yang paling menurut saya, ya tahu nggak salah ini, harta yang paling besar itu iman dan pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan kita joy yang sempurna nantinya, yaitu keselamatan itu. Jadi ya itu mungkin nggak tahu benar apa enggak itu. Setuju Inang. Jadi itu kan sering juga ada perkataan antara house dengan home. Iya. Iya kan begitu kan? Jadi kita bisa memiliki house, tapi belum tentu bisa memiliki home. Joy tadi. Kan begitu. Ya, betul. Sehingga joy home akan ada ketika kita bangun rumah kita di atas batu karang yang teguh. Itu adalah Yesus. Tapi haus materi itu lain cerita. Yang ketika banjir, ketika angin datang, bisa lenyap. Kalau yang tadi enggak bakal terbongkar dasarnya karena sudah kuat pokoknya. Bahasa Indonesianya yang sempurna sukacita kali ya, sukacita ya, bisa sukacita. Ya, sukacita yang dari Tuhan, sukacita. Bahasa Indonesia. Ya, sempurna lah, ya begitu. Gimana Nel? Ya, kalau gamblangnya spiritual itu gimana ya? Ya, ini ya penjabarannya maksudnya itu spiritual dengan religius lain ya. Ya. Menurut Nel sendiri gimana? Pemahaman Nel sendiri bagaimana? Perasaan Nel sendiri bagaimana? Ya tadi yang berhubung dengan Layanto bilang apa? Miskin spiritual ya.
Abang bilang tadi ya. Ya, Iya. Maksudnya itu spiritual itu kan hanya keyakinan ya. Percaya ya, tapi nggak yakin ya. ya, Seperti itu ya. Nggak, ya. tolong dibenarkan aja. Enggak, artinya menurut perasaan Neil bagaimana? Bagaimana perasaan Neil soal itu? Ya hanya sekedar percaya aja gitu. Kalau spiritual gitu ya. Ya. Jadi orang kan bilang begini, yang penting saya sudah datang ke gereja. Yang penting saya sudah ikut beribadah. Nah itu semua kan ritual. Tapi bukan itu yang kita maksud dengan Tuhan. Yang Tuhan maksud adalah apa kita sudah dengar firman Tuhan itu dan juga sekaligus melaksanakannya. Gitu. Nah, jadi orang yang berspiritual artinya percaya terhadap Yesus dalam pengertian hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, itu percaya. Orang itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Tapi kalau hanya mendengar, kemudian tiba-tiba ketemu masalah, ketemu hambatan, lupa dia. Seperti hanya lihat muka di cermin kan gitu. Tapi kalau yang tadi spiritual, hubungan kita dengan Tuhan memang baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, apalagi hubungan dengan kita sebagai suami istri baik, dengan anak baik, maka itulah yang diminta oleh Tuhan kriterianya kepada kita. Jadi sekali lagi, bukan artinya Tuhan tidak mau memenuhi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan materi, tidak. Kan kita ingat cerita Yesus. Yesus mengatakan, ketika dilihatnya murid begitu banyak berkumpul, kasihan mereka kelaparan, katanya kan dikasih juga nasi. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah juga tidak peduli terhadap masalah materi, masalah jasmani. Tapi Tuhan tetap mengedepankan soal rohani. Gitu. Jadi malam ini juga saya ajak sengaja adalah bahwa kebahagiaan itu bukan ukurannya materi, tapi ukurannya adalah bagaimana keakraban kita dengan Tuhan, dengan sesama. Bukti kita akrab sama Tuhan itu adalah buktinya, wujudnya adalah akrab sama sesama. Jadi jangan kita katakan aku akrab sama Tuhan, tapi dengan sesama saling mencela, saling saling menjelekkan, itu bukan namanya bahagia. Gitu. Itu tidak masuk kualifikasi seperti yang disebut oleh Matius ini. Gitu. Gimana Inang Bao? Rang. Ayo Hana, senang dia. Ya masih mute dia. Oh masih mute dia. Ya. Mute. Kalau boleh saya simpulkan, saya ingat juga, lupa tapi di ayat mana, tapi prinsipnya carilah dahulu kerajaan Allah, Ya. maka semuanya akan ditambahkan. Semua di sini pun kembali lagi kita bukan bicara materi, tetapi mungkin tadi yang seperti Abang bilang, ditambahkan hikmah, ditambahkan kesabaran, ditambahkan pengharapan. Jadi intinya memang satu saja. Apa sih yang mau kita cari? Ya, cari dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, memang hidup kita yang singkat ini supaya bisa berbuah dan seperti buku yang bisa dibaca semua orang. Jadi ya bagaimana menyenangkan Tuhan saja, itu sudah sangat bahagia. Gitu. Semoga bisa diterima. Ini cocok Inang dari Amerika yang memberi respon. Silakan Inang dari Amerika. Enggak lah, per Bandung aja nanti. Iya memang jangan kita sia-siakan lah ini ya.
kita juga bisa bahagia di dunia juga, apalagi bahagia yang telah dijanjikan akan Tuhan. Jadi kita sambil menunggu-nunggu kebahagiaan itu, joy itu, kita juga kita dekatkan dengan Tuhan, kita mencari. Itulah harta yang paling besar kalau menurut saya, iman kepada Tuhan itu yang membuat kita bahagia. Ya. Senang Ana lihatnya hari ini, udah lama kita nggak. Terima kasih, Gina. Bisa kita lanjutkan ke satu subjek lagi? Boleh, Le. Silakan, Le. Iya. Kita lanjutkan ya. Iya, Le. Santai aja kita. Silakan. Santai ya. Nah, sekarang mari kita lihat di buku di Injil Lukas. Lukas 15. Mohon lihat Injil kita, Injil Lukas pasal 15. Ya, pasal 15 ayat 11 sampai dengan 24. Tapi ini saya bagi dua saja, bagi dua. Itu adalah begini. Artinya adalah orang yang bisa, orang yang dibukakan kesempatan, orang yang dibukakan oleh Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dan berhubungan dengan sesama secara benar, itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 tadi, yang oleh lembaga Alkitab dikasih judul di sini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Begitu. Jadi malam ini yang saya tangkap dari Injil Lukas ini, syarat supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama itu benar menurut ukuran Alkitab, pertama-tama adalah kita harus mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Jadi kita hidup dalam keberdosaan. Nah, ini bisa kita lihat di situ adalah soal keberdosaan. Kalau kita lihat Injil tentang anak yang hilang tadi, keberdosaan itu digambarkan di sini adalah dia keinginannya sendiri. Begitu. Jadi karena keinginan sendiri, maka dia bilang, berikan kepada aku bagian warisku. Padahal bapaknya masih hidup. Saudara yang lain masih ada. Tapi dia bilang, kasih sama saya, bagian saya. Supaya saya gunakan untuk macam-macam. Jadi pertama adalah dia keberdosanya adalah keinginan sendiri. Lalu dia pisah, dia memisahkan diri, lalu pergi ke negeri jauh. Kan begitu cerita itu. Ini juga sumber keberdosaan. Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Kenapa dia tinggalkan rumah tangganya, orang tuanya? Nah, yang ketiga keberdosaan di sini adalah pemborosan. Ya, dia memboroskan harta milik yang diperolehnya tadi. Kalau dia gunakan dengan baik, itu tentu sukacita bagi Tuhan, bagi keluarganya juga, bagi orang tuanya. Tapi enggak, ini keberdosanya lah dia menghambur-hamburkan. Kan begitu cerita di dalam Injil Lukas ini. Nah, berikutnya keberdosanya adalah akhirnya kan yang orang kaya jatuh miskin. Ini langsung ini, hukumnya langsung ya. Dari kaya langsung jatuh miskin. Begitu. Kan kasihan begitu. Yang dari rumah katakanlah kelas 5 ya premium langsung tinggal di emper-emper dia. Jadi jatuh miskin. Lalu kemudian apa lagi setelah dia jatuh miskin itu ya? Tenggelam begitu dalam dia. Tenggelam begitu dalam, maka dia makan makanan babi. Nggak wajar lagi kan? Nggak wajar lagi. Sedangkan di rumah, itu bisa dikatakan cukup, lebih daripada cukup diperolehnya.
Nah, sedangkan di sini adalah akhirnya karena miskin, maka tenggelam dia begitu dalam, akhirnya dia hanya sanggup makan makanan babi. Jadi ya bukan lagi manusiawi lah. Itulah keberdosaan itu digambarkan di dalam Injil Lukas dari 1 sampai dengan. Jadi keputusan pertama. Nah, syarat kedua itu digambarkan mulai dari ayat 17 sampai 24 itu adalah bertobat kita, berbalik 180 derajat. Itu baru bisa. Jadi pertama mengaku dosa, kedua bertobat. Itu digambarkan di dalam mulai ayat 11 sampai 24, 17 sampai 24. Dikatakan di sana adalah harus sadar menyadari keadaannya. Harus sadar. Ya, yang tadinya dia sudah jatuh miskin, lalu kemudian makan makanan babi, dia harus sadar. Itu persyarat pertama untuk bisa bertobat itu adalah dia harus sadar bahwa dia sudah berdosa. Dosa kepada Tuhan dan dosa kepada orang tuanya. Ya, lalu kemudian dia adalah mengambil keputusan. Dia ambil keputusan, aku harus bangkit. Begitu. Dia tidak mau jatuh lagi, udah sadar dia, maka dia ambil keputusan, aku harus bangkit. Nah, lalu kemudian berikutnya lah dia menjalankan keputusan yang sudah ditempuhnya itu, maka bangkitlah dia. Bangkitlah dia dan kembali dia kepada orang tuanya dan pergi kepada bapaknya. Kan begitu. Dan pengakuan, ini yang paling pokok di sini, ada pengakuan, Bapa, aku telah berdosa. Ya, pengakuan, Bapa, aku telah berdosa. Kita selalu harus menghasilkan kita ini adalah berdosa, karena itu kita harus mengaku berdosa, kita harus mengaku untuk bertobat. Jadi dua ini adalah prasyarat supaya bisa kita berhubungan secara benar dengan Tuhan dan sesama dalam pengertian seluas-luasnya. Begitu. Saya kira itulah yang terakhir. Kalaupun nanti ada, saya serahkan sepenuhnya kepada Tulang di Bandung. Terima kasih Tulang, silakan. Terima kasih, Le. Gimana? Luar biasa ya tadi ya yang dibagikan oleh Le Sibolingga. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya gitu. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa. Mungkin sedikit lah ya. Kesimpulannya yang dari aku tadi baru dapat ini kata miskin. Tadi aku tertarik sekali dengan kata miskin ini. Jadi memang betul kata lain, miskin itu bukan miskin secara spiritual. Ya, miskin spiritual. Tapi tadi aku aku renungkan apa sih miskin ini. Jadi kira-kira gini mungkin. Orang miskin itu kan nggak bisa apa yang bersombongin orang miskin kan, nggak punya apa-apa kan, gitu kan. Nah, udah gitu jangankan minggu depan dia bicara, besok aja dia bingung, makanya kan gitu miskin, tidak berdaya dia gitu. Nggak berdaya sama sekali, dia hanya mengharapkan mudah-mudahan ada makanan gitu dari manapun yang nggak tahu. Mungkin gambarannya sebegitulah kita dengan Tuhan, gitulah. Jadi kita boro-boro bicara tahun depan, 1 menit kemudian aja kita nggak bisa menjamin kita masih ada apa kan gitu. Besok pagi aja bangun belum tentu gitu loh. Nah, bayangin nggak? Aku tadi kepikiran waktu live terangin, kebayang nggak waktu kalau seandainya jam 1, 2 atau jam 2 pagi kita dipanggil sama Tuhan, sementara kita sedang dalam keadaan yang offline gitu teh. Mau kemana kita? Nah itulah, jadi artinya miskin itu jadi benar-benar kita benar-benar berharap, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang mau sombongin nggak ada gitu loh. Sementara kita pun mati hanya 1x2 rumah masa depan kita kan gitu ya. Gitulah kesimpulan dari aku. Jadi terima kasih banyak lah ya. Jadi Tuhan berkati
Tuhan memakai lebih-lebih layak di pelayanan pekerjaannya ya, Le. Amin. Ya. Jadi sekarang aku silakan kepada Uda. Silakan Uda. Iya, oke. Jadi masih kita buka kalau ada yang mau berbagi lagi. Apakah Siska mau berbagi atau mau bertanya, atau Neil mau berbagi, atau Bapak Mika atau Deborah? Jadi saya rasa memang saya siapkan ada topik lanjutan, tapi karena kita sudah langsung masuk kepada firman Tuhan, saya tidak akan mulai lagi hal yang baru, tapi tinggal meneruskan ini saja. Ya, jadi saya teruskan. Biasanya memang banyak orang ada di dalam lingkungan agama Kristen karena kebetulan dilahirkan di dalam agama Kristen. Jadi itulah yang disebut dengan Kristen tradisi. Jadi menjalani semua kebiasaan-kebiasaannya, dan itu termasuk saya. Itu termasuk saya juga begitu. Bahkan waktu pemuda ya aktif jadi ketua perayaan Natal di SMA Negeri 2 Medan. Saya mendirikan namanya Kumpulan Siswa Kristen gitu ya. Tapi kalau saya ditanya sebetulnya sih apa Kristen itu, saya sendiri nggak tahu. Hanya karena kebetulan saya dilahirkan. Ya begitulah ya. Jadi hanya karena dilahirkan. Nah, secara pendek untuk meneruskan konsep yang sudah dilakukan tadi dari firman Tuhan Lukas 15, kekristenan itu sebetulnya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dalam ilustrasi anak hilang itu, anak itu meninggalkan bapaknya, terputuslah hubungan, gitu ya. Nah, untuk kembali, maka dari mana kita keluar harus kembali dari situ. Nah, dalam ilustrasi itu, anak itu sebetulnya berontak kepada orang tuanya. Nah, dengan kata lain, pemberontakan itu adalah pelanggaran. Nah, inilah sebetulnya kemanusiaan kita. Jadi, dalam hal kita terhadap Allah itu, sebetulnya kita sedang berontak. Ya, karena kita tidak mau dengar, kita tidak mau mengikuti. Tapi supaya dipulihkan hubungan, ya, maka kita harus pertama sadar dari kemukakan tadi dari Lukas 15, kita harus menyadari keberadaan kita. Kita harus menyadari keberadaan kita. Terus kemudian yang kedua adalah pengakuan dari kita kepada Bapa. Ya. Jadi pengakuan itu harus secara definitif. Jadi pengalaman saya pribadi adalah pada waktu itu saya masih ingat. Jadi itu pada hari Sabtu sore saya sedang ikut suatu kumpulan di GMKI Bandung. Jalan Dago, Wisma Sejahtera. Nah, kebetulan ada seorang dari Selandia Baru misioneri melakukan katekisasi atau pelajaran jadi anggota dewasa untuk menjadi anggota gereja. Nah, selesai dari pemahaman itu, tiba-tiba ada seorang mahasiswa lain, namanya Freddy Siwi, yang mendekati saya. Jadi dia bertanya, oh kalian semangat sedang belajar firman Tuhan ya? Iya. Terus saya ditanya, kalau Anda sudah yakin nggak dosanya diampuni? Oh, nggak tahu saya. Terus ditanya yang kedua, jadi kalau Anda mati kemana? Ya nggak tahu, tapi saya tahu saya orang berdosa gitu. Nah, pada saat itulah dia menjelaskan
dan beberapa ayat, tapi ayat yang berbicara kepada hati saya waktu itu adalah 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata begini, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jadi maksudnya oleh kematian Tuhan Yesus di Golgota, kematiannya itu adalah dalam rangka menyelesaikan hukuman dosa saya. Jadi kalau saya terima pengorbanannya itu, saya ikut terbebas dari hukuman dosa itu. Nah, pada saat itulah saya ambil keputusan, saya berdoa kira-kira seperti ini, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Segala macamlah kejahatan di Kampung Durian di Medan itu, nyolong buah nangka, nyolong pisang, nyolong rambutan, telur bebek orang disuruh jaga malam dan sebagainya. Pada saat itu saya ingatlah itu, ya betul saya orang berdosa. Saya minta ampun Tuhan, ampuni dosa saya. Pada saat selesai saya berdosa begitu, terjadilah suatu keajaiban. Saya merasa seperti beban dosa saya hilang, lepas sama sekali. Ringan sekali mulai terasa. Nah, dari situlah maka mulai saya ada kerinduan akan firman Allah. Jadi kalau sebelumnya saya ke gereja hanya karena kebiasaan. Nah, misalnya kalau ke gereja ya karena kita pemuda, kita cari di loteng berseberangan nanti dengan tempat KOR PP supaya waktu berdoa buka mata lihat-lihat gitu. Jadi sama sekali nggak tahu mengapa saya ke gereja. Nggak tahu. Tapi begitu itu saya dengar 19 Februari hari Sabtu sekitar jam 7 itulah terjadi perubahan. Ya, wah saya menjadi sadar dan saya sudah diampuni dosa saya. Nah itu tidak berarti bahwa saya langsung sempurna, saya masih jatuh bangun. Tetapi sementara saya belajar terus firman Tuhan, maka saya makin bertumbuh terus ya. Makin bertumbuh. Misalnya pelajaran yang paling berat mula-mula bagi saya adalah semua kawan-kawan saya kuliah di ITB itu pada nyontek. Tapi saya tahu sudah dari firman Tuhan, kalau saya menyontek, saya membohongi diri sendiri. Saya mendustai diri saya sendiri. Jadi bagaimana ini Tuhan gitu. Saya tergoda juga begitu saya lihat mereka bebas karena pada waktu itu yang mengawasi ujian asisten, jadi bukan dosennya. Jadi kita bebas seperti pasar jalan-jalan kemana aja. Nah, apakah saya akan ikut? Nah, karena begitu bergumulnya saya, akhirnya saya permisi ke penjaga mau berdoa. Jadi saya pergi ke toilet minta berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya. Apa yang saya lakukan? Setelah selesai berdoa, oke, saya konsisten, saya tidak akan mau menyontek. Dan kalau saya tidak lulus mata pelajaran itu adalah karena kesalahan saya tidak belajar. Saya terima risiko itu. Nah, berkat dari keputusan saya itu adalah saya membuat rencana untuk belajar. Saya tidak akan pergi ujian tanpa persiapan. Karena saya tidak mau membodohi diri saya sendiri gitu ya. Jadi menjadi berkat. Memang mata pelajaran itu tidak lulus, jadi saya harus ngulang lagi tahun berikutnya. Tetapi itu menjadi suatu berkat pelajaran kebenaran. Nah, itulah yang saya alami, begitu ya. Yang saya alami. Terus sebelumnya karena uang terbatas, kalau makan di warung begitu dia silap, terus 2-3 tahu, terus tangan langsung diremuk, mula-mula ngaku 1 gitu ya. Nah, tetapi setelah terima Tuhan Yesus, masa saya membohongi gitu ya? Dosa saya sudah diampuni kok masih melakukan itu? Tidak, saya tidak mau melakukan. Lebih baik saya memang kurang makanan. Karena itu memang pas lagi baru keadaan tahun 65 itu G30S, kemudian inflasi 600%, semua keadaan sulit. Ya. Nah, dari situlah belajar terus. Oke, nah sebagai penutup, kebahagiaan orang-orang yang di dalam Tuhan adalah bahwa kita punya kepastian. Kita datang dari mana dan kita mau pergi kemana.
Oleh karena di muka bumi ini sebetulnya adalah merupakan satu pengembaraan, perjalanan saja. Karena manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya jasad, tetapi dia punya jiwa, dia punya roh. Roh itu kekal. Dan pilihannya dua, apakah dia ke neraka atau kembali bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang sudah bertobat, yang sudah mengaku dosanya, mengundang Yesus ke dalam kehidupannya, maka bukan hanya teoritis, tetapi pengalaman dengan Tuhan itu menjadi suatu hubungan yang setiap hari. Jadi nyata sekali pengalaman itu, begitu ya, bagaimana Tuhan menolong kita. Nah, sebagai perumpamaan, sebagai penutup, ini kejadian benar. Pada tahun 70-an, di rumah sakit Bromeus di Bandung, ada seorang wanita melahirkan, tapi karena nikah gelap. Dan laki-laki itu tidak mengakui. Jadi, begitu 2 hari, dia lari dari rumah sakit, ditinggalkan bayinya di situ, menghilang. Tinggalkan bayi itu di situ. Nah, saya akan sebut namanya, bukan nama sebenarnya, namanya Andi ya. Jadi Andi ini tinggal di situ. Nah, pada tahun yang sama kebetulan ada misioneri dari Amerika sedang belajar bahasa Indonesia di Bandung. Dan mereka menginginkan punya anak laki-laki. Ja. Jadi setelah diumumkan dari yayasan yang berhubungan. Ja, ik ben daar. Maar ik heb ook een webinar uit Indonesië aanstaan van de familie. Dus je hoort die stem ertussendoor. Oke, ja. Oke. Nah, jadi dat is een neef die, ja, doe maar ietsje later. Oke, jadi rumah sakit melapor ke yayasan supaya ini diurus. Yayasan membuat advertensi siapa yang mau mengadopsi anak. Jadi datanglah misioner ini mengadopsi Andi ini, yang saya sebut Andi tapi itu bukan nama sebenarnya ya. Jadi dia sudah berminggu-minggu di situ sebagai orang yang tidak ada yang punya. Tapi rumah sakit masih kasih makan, terlantar. Jadi diadopsilah dia sama orang Amerika ini, dan kemudian setelah proses 2 tahun melalui pengacara dan kedutaan, akhirnya resmi menjadi anaknya. Jadi dia tiba-tiba menjadi warga negara Amerika. Yang dilindungi. Kalau biasanya warga negara Amerika kan kalau di luar negeri biasanya pernah juga ada kasus di Kamboja karena pelarian dari Vietnam, sampai armada dikerahkan untuk menyelamatkan warga negara Amerika yang lari dari Vietnam Selatan karena sudah jatuh ke tangan komunisme. Jadi dikerahkan hanya untuk menyelamatkan armada ke-7 waktu itu dikerahkan untuk menyelamatkan warganya. Jadi ini kemanusiaan. Jadi posisinya dari anak yang diterlantarkan, yang tidak jelas masa depan, dan yang tidak ada pengharapan, tiba-tiba dia menjadi warga negara Amerika melalui proses adopsi anugerah itu. Inilah gambaran kemanusiaan. Kita semua manusia terlantar oleh karena dosa, dan tidak mungkin keberdosaan kita itu bisa bertemu dengan Allah. Tetapi kita mau diadopsi melalui anak tatkala kita bertobat, menerima Tuhan Yesus, sungguh menjadi juru selamat kita. Maka itulah tadi dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang disebut anak-anak Allah.
Karena sekarang kita menjadi keluarga pencipta langit dan bumi. Walaupun kita sulit di dunia ini, tapi kita sudah tahu tujuan kita kemana, sudah pasti. Karena karya penebusannya, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawa mati di kayu salib. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi kiranya dengan ilustrasi ini kita betul sungguh-sungguh merespon. Yesus itu dikatakan dalam Wahyu 3:20 selalu berdiri di muka pintu hati kita dan mengetok. Barang siapa yang membuka hatinya, mengundang Yesus masuk, mengaku dosanya, maka Yesus akan masuk dalam pribadi Roh Kudus, ya, yang menjadi berdiam dengan orang yang percaya. Itulah yang menyaksikan, sehingga pengalaman keagamaan kita bukan lagi karena hanya dilahirkan, tapi karena kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan melalui rohnya kita dalam persekutuan menjalani hidup ini hari lepas hari, dan kita tahu kita kemana akan pergi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas sapaan firman Tuhan malam ini. Kiranya firman itu menjadi bekal, menjadi pegangan, dan biarlah Roh Kudus menyempurnakannya. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.